MPR RI nilai iuran tapera untuk manfaat jangka panjang. Budi Jiwandono disebut punya visi bagus untuk Jakarta. Revisi Undang-Undang TNI Polri dipastikan tidak tergesa-gesa. Lapak penjual hewan kurban di Jakarta semakin meningkat. Halo, selamat malam. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami menemui Anda dengan waktu-waktu istirahat Anda saat ini yang baru pulang kerja, dan juga saat ini kami juga memberikan informasi terkait headline yang saat ini memang menjadi isu penting buat kita semua. Seperti headline yang telah kita sampaikan tadi, bagaimana MPR RI ini menilai turun iuran tapera ini untuk manfaatkan jangka panjang. Ini menjadi pro dan kontra juga bagi masyarakat ya. Karena memang kalau kita melihat kemarin Presiden Jokowi sudah buka suara, dan ini sebenarnya hal yang wajar terkait adanya pro dan kontra terkait dengan iuran tapera. Karena memang kalau kita melihat informasi yang disampaikan dari pemerintah kepada masyarakat ini belum berjalan dengan baik, artinya memang harus ada komunikasi yang harus dilakukan supaya lebih jelas. Benar sekali. Dan kita masih melihat bahwa apakah ini pengganti BPJS sebelumnya atau seperti apa, kita masih melihat kebijakan pemerintah dalam menerapkan tapera ini. Dan juga informasi tadi ada revisi Undang-Undang TNI Polri dipastikan tidak tergesa-gesa nih. Ya, karena memang kalau kita melihat revisi yang diajukan oleh DPR ini sebenarnya tidak berubah banyak. Karena memang yang akan direvisi ini hanya terkait dengan jangka usia pensiunan untuk Bintara dan juga Tamtama. Tapi ini kita akan masih terus dibahas nantinya oleh DPR, karena memang draft dari revisi Undang-Undang TNI Polri ini sudah disampaikan ke pemerintah. Tapi nanti kita akan lihat respon pemerintah seperti apa, karena untuk melanjutkan pembahasan ini perlu disetujui juga oleh pemerintah. Benar sekali. Dan informasi lainnya pastinya pemirsa akan kami sampaikan bersama saya Dewi Manik dan saya Andi Rezaldi. Inilah Menyapa Malam Simpo TV. Baik, selamat malam pemirsa. Kita jelang informasi awal ini dengan Presiden Joko Widodo yang menilai wajar apabila masyarakat berhitung mengenai potongan gaji pegawai sebesar 3%. Dan hal ini berkaitan dengan ketentuan baru pemerintahan soal potongan gaji untuk tabungan perumahan rakyat atau tapera. Pemerintah membuat ketentuan baru dengan potongan gaji 3% untuk tabungan perumahan rakyat atau tapera yang tidak hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil. Adapun ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan tapera. Menanggapi berbagai respon yang muncul, Presiden Joko Widodo menganggap wajar apabila masyarakat berhitung mengenai potongan gaji pegawai sebesar 3%. Menurutnya, kewajiban iuran tapera lewat potongan gaji ini sama dengan iuran BPJS Kesehatan. Ya, semuanya dihitunglah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ini masih dengan tanggapan seperti headline kita yang sampaikan tadi pemirsa. Ada informasi Ketua MPR RI Bambang Susatyo ini menyetujui kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera. Menurutnya kebijakan tersebut perlu disosialisasikan secara masif sehingga tujuan manfaat jangka panjang dapat dipahami oleh masyarakat. Menuainya pro dan kontra dari berbagai pihak terkait iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan kebijakan tersebut perlu disosialisasikan secara masif sehingga manfaat untuk jangka panjang dapat dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, Bamsud mendorong pemerintah agar dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa upah yang dipotong untuk memenuhi kebutuhan ke depan. 2021-2024 sebagai perubahan PP sebelumnya, yang menurut saya sebaiknya dikaji kembali, karena di tengah-tengah penurunan daya beli rakyat ini, rakyat butuh sekali dana untuk kebutuhan realnya. Jadi kalau dipotong itu akan mengurangi pemenuhan kebutuhan realnya, sementara dia tidak tahu
apa manfaat dari pemotongan itu dalam jangka pendek. Jadi sekali lagi, pertama sosialisasi yang lebih masif agar rakyat paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang memenuhi kebutuhan papannya. Kemudian yang kedua, dihitung juga tingkat daya beli masyarakat yang hari ini terus menurun. Jadi sebaiknya dikaji kembali. Tapi kan kalau dari Pak Presiden sendiri kan ngomongnya kalau misalnya untuk tapera ini nanti potongnya harapannya seperti BPJS. Awalnya kan menimbulkan kontra, tapi ujung-ujungnya masyarakat merasakan dampaknya. Kalau Ya, Pak Bob sendiri? justru itu harus lebih masif mensosialisasikan program ini supaya masyarakat paham. Soalnya pro kontra. Nah, saran saya supaya tidak jadi pro kontra, di hold dulu sambil dilakukan sosialisasi, baru kemudian dilakukan kembali. Sebelumnya, besaran total iuran yang wajib diberikan yakni sebesar 3%. Masing-masing 2,5% bersumber dari pekerja dan 0,5% dari perusahaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dan ini masih berkaitan dengan tapera, pemirsa dan juga Adi. Informasi ini DPR akan memanggil Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera dan stakeholder terkait imbas polemik pemotongan gaji karyawan sebesar 3% untuk iuran tabungan perumahan rakyat. Pemanggilan tersebut untuk meminta penjelasan tapera agar tidak terjadi kesalahpahaman di publik. Aturan mengenai kewajiban iuran bagi para pekerja untuk tabungan perumahan rakyat atau tapera kini menjadi perbincangan publik. Aturan tersebut merupakan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 terkait penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Merespon hal tersebut, pimpinan DPR Muhaimin Iskandar mengatakan akan memanggil Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera dan semua pihak terkait imbas polemik pemotongan gaji karyawan sebesar 3% untuk iuran tabungan perumahan rakyat. Caimin menyebut pemanggilan itu guna untuk meminta penjelasan pihak Tapera kepada DPR RI agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada masyarakat terkait peraturan yang telah ditetapkan pada 20 Mei 2024 lalu. Ya, tentu kita ingin memanggil semua yang terkait untuk memberi penjelasan kepada DPR sekaligus pada masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan memberatkan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu menanggapi hal ini, pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon ini menanggapi polemik iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera ini. Menurutnya aturan tersebut sejatinya dibuat dengan tujuan untuk kebaikan rakyat. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon turut angkat bicara merespon pro dan kontra terkait iuran tapera sebesar 3%. Herman mengatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 mengamanatkan agar kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia dapat terpenuhi. Menurutnya, aturan tabungan perumahan rakyat tersebut sejatinya ialah dibuat dengan tujuan untuk kebaikan rakyat Indonesia. Dengan polemik yang ada saat ini, DPR RI dipastikan akan mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat. Ya, saya kira pertama undang-undang dibentuk memang untuk kebaikan rakyat. Ya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentu berharap bahwa masyarakat Indonesia terpenuhi kebutuhan perumahannya. Namun saya kira dengan polemik yang ada saat ini ya bagi DPR akan mendengar terhadap aspirasi masyarakat. Peraturan pemerintah tahun 2020 saya kira karena kewajibannya terhadap pegawai negeri dan TNI Polri tidak mempersoalkan. Tapi kan dengan lahirnya peraturan pemerintah tahun 2024 ini mewajibkan kepada baik yang korporasi maupun yang mandiri ini tentu ya mirip-mirip BPJS lah gitu ya. Namun demikian tentu DPR juga tidak akan menutup mata dan telinganya, akan mendengar, melihat tentu sejauh mana respon masyarakat terhadap persoalan ini. Bagi kami di Fraksi Demokrat terus mendengar dan terus menyerap aspirasi terkait dengan ini. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, Dewi, kalau kita melihat ini polemik terkait dengan iuran tapera ini mengandung pro dan kontra banyak sekali. Benar Artinya sekali. memang ada
kesalahpahaman seperti itu. Karena memang kalau kita melihat dari konsep yang disiapkan oleh Presiden Jokowi dan tentunya beserta kabinet di Kabinet Indonesia Maju, ini adalah manfaatnya jangka panjang. Artinya memang kalau kita melihat iuran tapera ini sebenarnya mirip-mirip dengan iuran BPJS yang di awal-awal. Kelas ini, 1 tepatnya ya. Ya, BPJS. betul sekali. Ini mengandung pro dan kontra. Namun kalau kata Presiden Jokowi, nantinya juga akan berjalan sebagaimana mestinya. Ini tinggal membuat sebuah gebrakan baru, memang harus ada pro dan kontra. Bukan harus seperti, karena memang kalau sebuah gebrakan baru ini pasti akan mengandung pro dan kontra. Benar sekali, karena ini masih memang didiskusikan oleh MPR dan juga DPR bagaimana keterkaitan atau kebijakan nantinya seperti apa. Karena kalau kita melihat setelah ini diterbitkan undang-undang ini, nantinya akan harus diberlakukan tahun 2027 seperti itu. Nah, artinya memang melihat tahun 2027 ini masih lama, artinya masih ada kesempatan untuk pemerintah kemudian pihak legislatif untuk mensosialisasikan agar lebih masif seperti tadi yang disarankan oleh Bambang Susatyo, Ketua MPR, ini untuk menjadi kesempatan pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi sebuah hal yang tidak dimengerti atau miskomunikasi dengan masyarakat. Benar sekali, apalagi ini menerima informasi dengan setengah-setengah nih. Betul. Seperti misalnya sudah punya rumah, namun gimana dia. nih, masa dipotong lagi kan gitu. Ini memang masih didiskusikan dalam jangka waktu panjang. Betul. Kalau kita melihat sosial media kan ini banyak sekali caption ataupun berita-berita yang clickbait sebenarnya. Ada yang pemerintah tarik iuran 3% dari gaji bla bla bla. Itu sebenarnya kan untuk headline-nya doang, tapi kita harus melihat lebih jelas lagi, deskripsi lebih jelasnya itu seperti apa. Iya, apapun keputusan nanti, semoga kebijakan dari pemerintah ini akan lebih baik lagi untuk masyarakat dan berpihak ke masyarakat ya. Betul. Oke, dan informasi selanjutnya pemirsa akan kami sampaikan, namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca.
Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kanan dia. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih di Menyapa Malam Sinpo TV pemirsa. Kita lanjutkan kembali informasinya untuk Anda. Ini ada Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon yang mengaku hingga saat ini partainya belum menentukan dukungan kepada calon manapun untuk Pilkada Jakarta. Menurutnya Partai Demokrat masih dalam tahap penjaringan serta menampung aspirasi di internal partai. Kontestasi Pilkada Jakarta menjadi hal yang menarik bagi setiap partai politik untuk mulai mengusung dan mendukung calon pilihannya. Banyak nama sudah bermunculan seperti Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satriojiwandono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Sudirman Said, bahkan mantan Capres 2024 Anies Baswedan. Meski sudah muncul banyak nama, namun Partai Demokrat yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju hingga kini belum juga menentukan kemanakah arah dukungannya akan berlabuh. Demokrat disebut-sebut masih melakukan tahap penjaringan dan menyerap aspirasi dari internal partainya untuk menentukan siapa calon yang tepat dalam memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Sampai saat ini Demokrat sendiri belum mendapatkan nama untuk Pilgub DKI, ya. Namun tentu ada beberapa nama yang mencuat ke permukaan. Yang ini kami dalami. Misalkan kemarin muncul Mas Budi Jiwandono pasangan dengan Mas Raffi Ahmad ya. Ya, ini juga saya kira bisa kita tangkap sebagai calon potensial. Kemudian ada Pak Ridwan Kamil. Jadi Kang Emil juga ini menjadi potensi untuk menjadi Cagup di DKI Jakarta. Ya pilihannya saya kira terbatas memang, pilihannya terbatas. Tetapi ya Demokrat masih dalam tahap penjaringan dan
tentu akan dikomunikasikan karena Demokrat sendiri kan tidak bisa mengusung sendiri. Kemudian harus berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Kami juga sangat bergantung kepada usulan dan keberadaan partai-partai lain. Tinggal nanti calonnya siapa yang akan diusung, tentu nanti akan sama-sama kita ketahui setelah nanti koalisi menentukan siapa yang tepat untuk memimpin DKI Jakarta 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Sri Dewi Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Nah, kira-kira siapa nih Dewi yang diusung oleh Partai Demokrat? Karena kalau kita melihat di nama-namanya sudah mulai terlihat seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari Partai Golkar ini kemungkinan akan mengusung Ridwan Kamil. Tapi ini masih bingung karena Ridwan Kamil dari Golkar sendiri juga ditugaskan untuk mencalonkan diri di Jawa Barat seperti itu. Ini masih kita tunggu. Nah, kalau kita melihat di berita selanjutnya nih Dewi, ini ada Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyebut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono menjadi salah satu kandidat yang tengah digodok untuk Pilkada Jakarta. Budi Jiwandono dinilai merupakan sosok pemimpin yang matang serta memiliki visi perekonomian yang bagus untuk memimpin Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono masuk dalam bursa pencalonan di Pilkada Jakarta dan disandingkan dengan publik figur Raffi Ahmad. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai Budi telah memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin Jakarta dalam 5 tahun ke depan. Terlebih, Budi telah memiliki pengalaman sebagai anggota DPR RI selama 2 periode. Selain itu, Muzani juga mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan partai lain untuk pencalonan Pilkada Jakarta, namun dirinya tidak merinci siapa saja partai yang dimaksud. Budi Jiwandono adalah salah satu kandidat yang sedang kita matangkan untuk bisa memimpin daerah Jakarta, daerah khusus Jakarta, daerah khusus namanya. Itu diperlukan sosok yang matang, memiliki visi bisnis perekonomian yang bagus dan memiliki tingkat pergaulan yang bagus. Kriteria itu sepertinya memenuhi syarat. Budi Jiwandono adalah anggota parlemen 2 periode, kemudian memiliki pergaulan yang cukup bagus dan memiliki visi ekonomi yang matang. Sehingga menurut kami beliau memiliki kemampuan untuk bisa memimpin Jakarta lebih baik lagi dan memiliki kepedulian kepada masyarakat dan rakyat Jakarta. Tapi kan Gerindra nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Mungkin sudah dikeliling ke lobi-lobi ke partai lain? Sudah. Siapa aja nih yang udah sepakat mau mengusung Mas Budi? Saya cek dulu nanti siapa saja ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Nah, Dewi dan juga pemirsa, kalau kita ketahui track record dari Budi Jiwandono, ini dia pimpinan di Komisi 4 DPR. Artinya, kalau kita melihat dari track record, dia di partai menjadi wakil ketua umum, kemudian di DPR dia jadi pimpinan di Komisi 4. Ini artinya ada pengalaman yang cukup mumpuni untuk maju di pilkada seperti itu. Apalagi kalau kita melihat isunya Budi Jiwandono ini akan digadang-gadang menjadi bacagub, tentunya didampingi dengan bacawagubnya ini yang cukup bisa kita lihat cukup populer juga, yakni ada Raffi Ahmad seperti itu. Iya, benar sekali. Dan kalau kita lihat memang kalau sosok Bapak ini juga ketika sudah memimpin, akankah siap juga memimpin Jakarta? Betul. Karena kalau kita lihat memang Jakarta seperti ini cukup luas ya untuk penjangkauan ya. Ya, kalau ini terkait dengan Pilkada Jakarta, artinya ada Pilkada serentak di bulan November seperti itu. Seperti berita satu ini pemirsa, ada Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang memerintahkan Badan Intelijen dan Keamanan Polri untuk mempersiapkan strategi dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada 2024. Hadi menyebutkan bahwa perlu adanya langkah strategis untuk mengantisipasi kerawanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menghadiri rapat kerja teknis tertutup yang digelar oleh Badan Intelijen dan Keamanan Polri di Jakarta Selatan pada Selasa 28 Mei 2024. Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada November mendatang, Menko Polhukam memberikan arahan sekaligus langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mensukseskan pilkada dengan aman dan damai. Intelijen Indonesia harus terus melakukan berbagai persiapan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Menko Polhukam menekankan agar aparat dapat lebih ketat dalam menjalankan tugas menjelang dan saat pelaksanaan pilkada. Ya, mendekati pilkada serentak, saya sampaikan
bahwa perkiraan intelijen, ya, kemudian eskalasinya sedang sampai tinggi, sehingga mulai dari pentahapan, perencanaan sampai pelaksanaan aparat intelijen ini harus benar-benar fokus dan membuat satu perencanaan intelijen yang tajam. Apalagi dalam pilkada serentak nanti yang diikuti oleh 37 gubernur, ya, 93 bupati dan 415 wali kota di seluruh wilayah. Aparat keamanan jelas dibagi rata. Sehingga apabila perkiraan intelijennya itu tajam, sehingga apabila ada masalah itu bisa langsung tepat menyelesaikannya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Mutia, Sinpo TV melaporkan. Ya, berbagai persiapan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi pilkada serentak di bulan November mendatang, seperti berita tadi pemirsa. Nah, kita lanjut berita yang sebenarnya cukup menyedihkan nih, Dewi Manik dan juga pemirsa. Ini ada pihak kepolisian yang berhasil menangkap caleg PKS Dapil Aceh atas keterlibatannya sebagai bagian dari jaringan narkoba asal Aceh Sabtu minggu lalu. Dan operasi tersebut dilakukan untuk dapat mengantisipasi lebih dalam masuknya narkotika ke Pulau Jawa. Caleg DPR Kabupaten Aceh Tamiang dari fraksi PKS Sofian ditangkap polisi Sabtu lalu karena menjadi buronan kasus tindak pidana narkoba selama sebulan lebih. Ia diduga melarikan diri dari wilayah Aceh ke kota Medan. Polisi memburu Sofian atas keterlibatannya dalam kasus jaringan penyeludupan narkotika jenis sabu seberat 70 kg. Sofian ditangkap saat sedang mengunjungi toko busana di Jalan Medan Banda Aceh pada Sabtu sore. Sofian menjadi calon legislatif fraksi PKS dengan perolehan suara terbanyak Dapil Aceh 2 DPR RI di Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini ia dibawa ke Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara untuk menanggapi hal tersebut, DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini menegaskan kasus caleg DPR Kabupaten Aceh Tamiang dari fraksi PKS Sofian sudah dipecat dari keanggotaannya di partai. PKS menegaskan tidak ada toleransi bagi kader yang melakukan tindakan kejahatan luar biasa seperti narkoba. Caleg DPR Kabupaten Aceh Tamiang dari fraksi PKS Sofian ditangkap oleh kepolisian atas kasus tindak pidana narkoba pada beberapa waktu lalu. Merespon hal ini, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Nasril Jamil menegaskan bahwa caleg DPR Kabupaten Aceh Tamiang dari fraksi PKS tersebut telah dipecat sebagai kader. Menurutnya, tidak ada toleransi untuk kader PKS yang telah melakukan tindak pidana seperti narkoba. Lebih lanjut, Nasril meminta maaf kepada seluruh masyarakat Aceh atas kejadian memalukan yang telah dilakukan oleh salah satu dari fraksi PKS dan meminta semua pihak untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Ya, pertama kami minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya juga masyarakat di Aceh, bahwa ada caleg PKS terpilih di Kabupaten Aceh Tamiang yang ditangkap oleh aparat penegak hukum terkait dengan peredaran gelap narkoba. Dan tentu saja yang bersangkutan sudah diproses dan akan dipecat ya dari caleg terpilih. Dan tentu ini sesuatu yang tidak kami hendaki. Kami juga tidak mengetahui secara persis kegiatannya selama ini. Tapi ya kami berterima kasih kepada para penegak hukum ya, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi PKS dan juga partai-partai lain terkait dengan sindikat peredaran gelap narkoba. Jadi secara administrasi dia sudah diproses untuk diganti ya, dan dengan caleg terpilih urutan suara terbanyak nomor 2, dan tentu saja ini sesuatu yang memang bahagian dari prosedur ketika ada anggota atau caleg terpilih yang mengalami masalah hukum. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Bagaimana Dewi melihat kasus dari caleg PKS ini? Syukur-syukurnya sudah diketahui ya terlebih dahulu sebelum memimpin. Padahal terpilih tapi disayangkan sekali melakukan sesuatu tindakan yang tidak perlu dicontoh oleh Padahal masyarakat. kalau kita melihat ini caleg PKS yang terpilih di Aceh ini adalah caleg yang pemilihnya ini terbanyak di dapilnya seperti Benar itu. sekali. Tapi sangat disayangkan ternyata memang perilakunya ini tidak patut dijadikan sebagai wakil rakyat kita di kalau ketua ini sudah dicek ya, nggak mungkin sendiri dong bekerja. Betul. Kita berharap juga ke pihak kepolisian untuk melihat bagaimana dia dalam pengerjaannya sampai 70 lebih ya kalau kita lihat hasil penangkapan narkotika yang telah ditemukan pihak kepolisian. Ya, baik pemirsa, sejumlah informasi nanti akan kami hadirkan, namun usai jeda tetap bersama kami. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga,
gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan,
setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama 1 pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen, kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Ya, terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda masih dalam Menyapa Malam bersama saya Dewi Manik. Dan saya Andi Rezaldi. Kita lanjutkan kembali Dewi Manik dan juga pemirsa terkait dengan informasi yang sudah kami sajikan di pada malam hari ini. Ini ada terkait dengan DPR yang akan segera mengirimkan draft revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang TNI Polri ke pemerintah. Dan draft revisi ini, undang-undang itu akan dikirim ke pemerintah untuk meminta persetujuan sebelum dilakukan pembahasannya. DPR dipastikan akan mengirim draft revisi Undang-Undang Kementerian Negara serta Undang-Undang TNI Polri kepada pemerintah. Hal itu dilakukan setelah DPR menjadikan kedua undang-undang tersebut menjadi usul inisiatif DPR beberapa waktu lalu. Balik DPR tinggal menunggu pandangan dari pemerintah atas usulan revisi undang-undang tersebut. Sebelum pembahasannya akan dilanjutkan oleh AKD terkait. Dikirim ke pemerintah dulu. Nah, pemerintah setuju atau enggak? Karena ini kan usul inisiatif DPR. Nanti pemerintah sesegera mungkin akan menunjuk wakilnya untuk keempat RUU yang diusulkan oleh Badan Legislasi. Nanti siapa yang akan mewakili, kemudian dimnya seperti apa, apakah pemerintah setuju dengan usulan DPR, ya itu nanti akan kita bahas di pembahasan yang akan datang. Target membahasnya balik atau komisi terkait, Pak? Kemarin diputuskan di dalam rapat badan musyawarah keempat RUU itu akan dibahas di Badan Legislasi. Ada target pengesahan nggak, Pak? Nggak ada, kami nunggunya dari pemerintah. Pemerintah nggak bisa kita desak, kan itu kewenangan presiden. Soal kecuali kalau sudah presiden menurunkan supres dan sekaligus ada dimnya, ya kita bahas. Kalau enggak, ya tergantung presiden. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Dan ini masih terkait dengan undang-undang di mana revisi terhadap Undang-Undang TNI dan Polri dipastikan tidak akan tergesa-gesa. Badan Legislasi DPR menyebut dalam revisi peraturan itu akan dirubah terkait batas usia pensiun. Salah satu RUU yang menjadi usul inisiatif DPR adalah perubahan terhadap Undang-Undang TNI Polri. Ketua Badan Balik DPR RI Supratman Andi Adgas mengatakan, salah satu perubahan yang akan dibahas terkait batas usia pensiun untuk Bintara dan Tamtama yang semula 53 tahun, diubah mengikuti aturan batas usia pensiun yang sama seperti kepolisian. Menurutnya, dalam revisi UU tersebut tidak akan mengubah pasal yang sudah ada saat ini. Revisi yang dilakukan dapat dipastikan tidak akan mengubah fungsi para penegak hukum. Itu kan sudah dilakukan, cuman masalahnya di Undang-Undang TNI-nya kan belum disebutkan. Nah sekarang ini disebutkan seperti itu. Berarti selanjutnya nanti setelah disahkan menjadi usul inisiatif DPR akan dibahas? Akan dikirim ke pemerintah dulu. Nah pemerintah setuju atau enggak? Karena ini kan usul inisiatif DPR. Nanti pemerintah sesegera mungkin akan menunjuk wakilnya untuk keempat RUU yang diusulkan oleh Badan Legislasi. Nanti siapa yang akan mewakili, kemudian dimnya seperti apa, apakah pemerintah setuju dengan usulan DPR, ya itu nanti akan kita bahas di pembahasan yang akan datang. Target membahasnya balik atau komisi terkait, Pak? Kemarin diputuskan di dalam rapat badan musyawarah keempat RUU itu akan dibahas di Badan Legislasi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Nah, ini dia dapat tanggapan dari DPR RI terkait dengan revisi undang-undang, di mana DPR RI ini telah menyetujui revisi Undang-Undang TNI dan Polri menjadi RUU usul inisiatif DPR yang disahkan dalam rapat paripurna ke-18. Merespon hal itu, fraksi Partai Gerindra mengungkapkan masih terus mengkaji dan mempelajari revisi Undang-Undang TNI Polri dengan melibatkan stakeholder terkait dan civil society. Rancangan itu kan sekarang masih dalam pembicaraan dan fraksi Gerindra prinsipnya masih terus mengkaji, mempelajari hal itu. Tapi
ada salah pasal yang mungkin penambahan usia jabatan, baik penambahan usia gitu bagi TNI dan Polri. Dan Polri juga masalah nanti kebijakan misalnya ingin menempatkan mereka itu sesuai dengan kebijakan presiden. Itu dikhawatirkan bisa munculkan divisi bagi TNI Polri. Ya memang soal penambahan jabatan aktif TNI dan Polri itu menjadi perdebatan selama ini. Salah satu cara berpikirnya adalah TNI Polri itu adalah aset negara. Ketika dia pensiun di usia 58, dia pada posisi yang masih sangat aktif. Kesehatannya masih prima, daya pikirnya masih kuat, kemampuan fisiknya juga masih oke. Nah, negara akan sangat dirugikan ketika dalam posisi itu kemudian dia pensiun. Padahal untuk mendidik atau menjadikan seseorang dalam usia yang matang itu memerlukan effort dan biaya yang sangat tinggi. Ketika usia 58 harus pensiun, itu akan sangat sayang. Itu perdebatan yang sudah cukup lama. Di dalam ketika saya di Komisi 1 itu dibicarakan beberapa kali. Tapi kemudian ada juga cara berpikir lain, perlunya proses regenerasi. Itu yang kemudian di antara perdebatannya adalah itu. Karena saya kira perdebatan yang sama juga akan mengulang dalam pembicaraan ini. Karena itu fraksi Partai Gerindra terbuka peluang untuk mendapatkan masukan-masukan dari seluruh stakeholder, termasuk civil society untuk memberi masukan hal tersebut. Ya kalau kita melihat ini ada beberapa usul inisiatif DPR, ini salah duanya adalah tentang revisi Undang-Undang Kementerian Negara, kemudian revisi Undang-Undang TNI Polri. Kalau kita melihat revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini rencananya akan dilakukan merubah satu pasal. Nah, namun kemudian kalau kita melihat revisi undang-undang terhadap TNI Polri, ini sebenarnya yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Namun tadi sudah ditegaskan oleh Balik DPR, kemudian dari Ahmad Muzani tadi fraksi Partai Gerindra, ini sudah menjelaskan bahwa memang yang akan dirubah ini tidak ada sama sekali sebenarnya. Yang dirubah hanya terkait dengan batas pensiun untuk Bintara dan juga Tamtama. Artinya kalau dari sistem penegakan hukum di Indonesia ini tidak ada yang dirubah sama sekali. Dan ini tidak bersifat tergesa-gesa gitu ya, seperti yang mungkin tanggapan mereka atau orang awam tidak mengetahui ini mungkin ini masih bersifat tergesa-gesa. Namun ketika kita baca hanya sedikit yang dirubah. Betul. Nah, kita beralih ke informasi lain pemirsa, ini terkait dengan Komisi 8 DPR bersama Kementerian Agama menggelar rapat dengar pendapat terkait sinkronisasi program dan anggaran dengan misi pemerintahan di tahun 2025. Dalam penyusunan anggaran diharapkan bisa memperhatikan masa transisi pemerintahan. Rapat dengar pendapat antara Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama diselenggarakan pada Senin 27 Mei 2024. Dalam RDP tersebut, salah satu yang dibahas adalah untuk Kementerian Agama memperhatikan masa transisi pemerintahan dalam penyusunan anggaran 2025. Dalam penyusunan tersebut diharapkan sudah memasukkan visi dan misi janji kampanye yang disampaikan oleh Presiden terpilih agar direalisasikan oleh Kementerian Agama. Di antaranya yaitu meluncurkan program dana abadi pesantren, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan seperti ponpes dan beasiswa untuk santri, serta melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar dan memperluas cakupannya hingga ke pesantren dan perguruan tinggi. Bahwa Kementerian Agama ini akan mengalami masa transisi pada saat nanti pergantian peralihan dari kepemimpinan Presiden Jokowi kepada Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran. Maka otomatis pada penyusunan APBD 2025, Bapak Ibu sekalian harus sudah memasukkan misi dan visi janji kampanye yang disampaikan oleh Presiden terpilih. Menanggapi hal tersebut, Sekjen Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani menyatakan saat ini masih dilakukan sinkronisasi antar lembaga agar setiap program prioritas Presiden terpilih bisa berjalan dengan baik. Kemudian pada persoalan transisi, mohon izin saya ingin menyampaikan bahwa anggaran tahun 2025 ini disusun pada tahun 2024 ketika kita masih mencoba meraba, membaca tentang arah dan orientasi politik, dan setelah penetapan maka sebuah
keniscayaan kita bersama membaca Asta Cita, kita membaca tentang arah dan orientasi program-program prioritas dari Presiden terpilih, dan ini pada saat ini masih dilakukan sinkronisasi antar lembaga melalui Bappenas agar setiap program-program prioritas dari Presiden terpilih itu dapat berjalan dengan baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ternyata tidak hanya di eksekutif saja ya, peralihan pemerintahan atau masa transisi pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya ini dilakukan. Tapi juga antara eksekutif dengan legislatif ini agar semuanya selaras. Artinya RAPBN di tahun 2025 ini seharusnya memang sudah menjadi salah satu faktor penunjang kesuksesan program di pemerintahan selanjutnya. Dan kita lihat bahwa memang untuk Komisi 8 RI ini mungkin harus mensinkronisasikan seperti yang tadi di dalam rapat ini, program dan anggaran dengan misi pemerintahan yang tepat. Betul sekali. Dan informasinya kita akan sampaikan, ada mayat pria ditemukan dalam toren air di Tangsel. Namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami pemirsa. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Donny De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu
Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Anda masih di Menyapa Malam Sinpo TV pemirsa. Seorang pria ditemukan tewas dalam sebuah toren air di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi telah membusuk. Dan jasad korban ditemukan di dalam toren air Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kapolsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar Sodik menjelaskan mayat tersebut ditemukan sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jasad korban ditemukan di dalam toren air di Gang Samit Sian, RT 3 RW 1, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Penemuan mayat ini terungkap setelah saksi mencium aroma tak sedap di kamar mandi rumahnya. Saksi yang juga pemilik rumah merasa curiga lantaran airnya keruh dan berbusa. Istri pemilik rumah kemudian meminta saksi mengecek toren air di belakang rumahnya. Saat membuka penutup toren, saksi kaget melihat benda sebesar bantal. Para saksi lalu mengecek kembali toren air tersebut. Saat dicek, barulah diketahui ada mayat di dalam toren. Temuan mayat ini kemudian dilaporkan ke polisi, dan saat ini polisi masih menyelidiki kejadian tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya kira-kira mengapa ya ini ada mayat yang ditemukan di dalam toren. Tapi kalau kita melihat update-annya hingga saat ini, polisi ini masih menyelidiki kira-kira penyebab pastinya seperti apa. Kita berharap apapun pihak kepolisian yang saat ini sedang menselidiki kasus ini semoga dipermudahkan tepatnya dan untuk pelaku ini segera ditemukan juga. Baik. Dan kita lanjut informasi yang sedang viral nih Andi dan juga pemirsa, di mana viral sebuah pengendara mobil jenis Mitsubishi Pajero kabur saat hendak dilakukan penindakan oleh polisi. Dan polisi pun meminta pengemudi untuk melakukan klarifikasi pada Rabu 29 Mei 2024. Video viral ini ramai diperbincangkan. Dalam unggahan itu polisi hendak memeriksa pengendara Pajero yang diduga menggunakan plat nomor palsu. Dalam video yang beredar, polisi sempat meminta izin untuk memeriksa kendaraan Pajero itu yang dinilai tidak sesuai. Namun pemilik mobil Pajero itu tidak mau berhenti mengendara. Polisi lantas menyebut plat Pajero yang digunakan bernomor polisi B11 VAN, padahal nomor polisi itu terdaftar untuk mobil jenis BMW. Sebaliknya, dalam video itu pengendara Pajero justru mempertanyakan penindakan dari polisi. Narasi video tersebut pun menyebutkan bahwa ada kesalahan penindakan dari polisi saat polisi berusaha menghentikan mobil itu, terdengar seorang pengendara Pajero mempertanyakan apa tujuan dari polisi melakukan penyetopan dalam berkendara dan sempat sesekali mengucapkan kata tidak jelas kepada polisi.
Ditlantas Polda Metro Jaya menghimbau kepada pemilik Pajero Sport untuk segera melakukan klarifikasi dengan mendatangi ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya dalam waktu 1x24 jam. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gimana ya kalau saya melihat ini tadi bahwa si pengemudi Pajero ini mengupload ke salah satu media sosialnya di mana ini ketidakjelasan polisi mengejar dia. Namun langsung diklarifikasi oleh pihak kepolisian bagaimana harusnya mereka mengejar atas apa dasar mereka mengejar saat Lagian ini. bagi para pengguna kendaraan di jalan ini kalau polisi memberhentikan ya berhenti aja gitu. Artinya memang ada sesuatu hal mungkin yang salah atau yang kita tidak ketahui ya berhenti aja. Kalaupun kita salah ya tinggal siap salah, ataupun kalau misalkan ada penindakan dari pihak kepolisian ya terima saja kalau memang kita salah, seperti itu. Iya, benar sekali. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Belakangan ini penggunaan tanda motor kendaraan bermotor alias plat nomor palsu makin marak terjadi. Paling baru dan sedang marak dibicarakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Sebelumnya, Wakil Ketua MKD Nazarudin Dekgam mengatakan ada 3 mobil yang kedapatan menggunakan plat palsu DPR. Ketiga mobil itu tertangkap menggunakan plat DRP palsu saat melaju di jalan raya. Kabar itu kemudian berkembang, hingga kemudian didapati ada 8 mobil lain yang diamankan dengan plat nomor palsu. Pemilik kendaraan yang terbukti memalsukan plat nomor, maka akan diberikan penindakan tegas hingga ancaman penjara. Karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ada beberapa ciri khusus yang dimiliki oleh DPR, yaitu cirinya adalah memiliki logo DPR RI dalam TNKB tersebut. Adanya plat nomor khusus tersebut merujuk pada penerbitan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penggunaan STNK dan TNKB khusus bagi pimpinan dan anggota DPR RI untuk memberikan identitas khusus dan pengamanan ranmor pimpinan dan anggota DPR RI untuk kelancaran pelaksanaan giat konstitusional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, oknum-oknum dari masyarakat seperti ini yang sangat disayangkan, Dewi ya. Artinya kalau kita melihat lembaga negara kita yang sudah bekerja mungkin baik, ini image-nya buruk karena ya ini perlakuan dari masyarakat atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Tapi bersyukur untuk ini ketahuan ya lebih tepatnya ya. Karena memang ini mungkin sudah tidak kebiasaan baru-baru ini, tapi ini sudah lama lebih tepatnya. Karena berdasarkan arahan Kapolri sendiri sudah menyetop produksi dari plat-plat RF, kemudian kayak QZ dan lain-lain, ini supaya tidak terjadi orang-orang yang arogan menggunakan plat nomor seperti itu. Ayolah, kita harus mematuhi perintah pemerintahan juga ini. Ini itu juga kebaikan kita juga ini. Betul. Nah, terkait dengan pelanggaran, ini ada juga nih pelanggaran terkait dengan 2 orang pengedar dan pembuat uang palsu berinisial VA dan PDD diringkus jajaran Satreskrim Polres Cimahi pada Rabu 29 Mei 2024. Kedua tersangka telah mencetak dan mengedarkan uang palsu kepada seorang pemesanan di Jawa Tengah sebanyak 400 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan aparat kepolisian, VA bertugas sebagai pengedar dan berkomunikasi dengan pemesan uang palsu, sedangkan PDD berperan sebagai pencetak uang dan mencari bahan baku. Kepada polisi, PDD mengaku mencetak uang palsu hanya bermodal kertas, printer, dan stabilo. Pelaku mengedit gambar uang melihat gambar yang didapat dari internet. Kemudian gambar tersebut diedit menggunakan laptop lalu dicetak mesin printer. Dari hasil pemeriksaan, PD sudah mencetak uang palsu 400 juta setelah mendapat pemesanan dari pelaku lain berinisial B di Jawa Tengah. Meski begitu, bahan baku dan mesin printer untuk cetak uang palsu dicari PD secara mandiri. Sedangkan keahlian membuat uang didapat dari seorang teman yang juga masih dalam pencarian aparat berwajib. Uang palsu ini terungkap saat Satreskrim Polres Cimahi mendapat informasi transaksi uang palsu di Taman Kartini Baros Kota Cimahi pada Jumat 10 Mei 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Waduh, bisa kayak mendadak gitu ya. Iya. Uang palsu diproduksi hingga 400 juta gitu. Apa kabarnya itu ya? Berapa koper gitu? Betul, kita siaran dari pagi sampai malam nggak bisa sekaya itu gitu. Harus berusaha gitu kan. Ini dengan simpelnya dia memproduksi uang palsu dan kemudian diedarkan. Ini sangat merugikan negara tentunya. Semoga dapat hukuman yang layak lebih tepatnya atas perbuatannya ya. Dan ini juga ada informasi pemirsa, kandang ayam yang ada di desa Pempatan, Kabupaten Karangasem, Bali, hangus terbakar pada Minggu malam. Kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah karena ribuan ekor ayam mati terpanggang.
Inilah video terjadinya kebakaran kandang ayam yang ada di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Video yang diunggah akun media sosial Instagram @denpasar.viral terjadi pada Minggu malam 26 Mei 2024. Akibat kejadian ini, total kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah karena ribuan ekor ayam mati terpanggang. Dijelaskan sebelum kejadian, pemilik kandang sempat mengecek kandang ayam. Setelah itu ditinggal pulang ke rumah yang letaknya tidak terlalu jauh dari kandang. Saat di rumah, korban melihat ada korban api dari dalam kandang. Setelah dicek, ternyata api sudah membakar sebagian kandang miliknya karena bahan-bahan bangunan termasuk yang mudah terbakar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya baik, kita beralih ke informasi lainnya, Dewi dan juga pemirsa. Ini ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan yang akan terjadi pada bulan Juni hingga September 2024. Dan dari hasil analisis tim BMKG, 19% wilayah Indonesia sudah mulai memasuki musim kemarau. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati mengungkapkan sebanyak 19% wilayah di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa kondisi kekeringan sudah mulai memasuki wilayah Indonesia, khususnya di bagian selatan Khatulistiwa, mulai dari bulan Juni hingga September 2024. Dwi Korita menyebutkan dari 19% wilayah yang sudah memasuki musim kemarau, diantaranya meliputi sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, sebagian wilayah Riau, sebagian Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Kondisi kekeringan pada musim kemarau yang mendominasi wilayah Indonesia diperkirakan akan berakhir pada bulan September 2024. Mayoritas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mengalami hari tanpa hujan sepanjang 21 hingga 30 hari atau lebih panjang. Sedangkan analisis curah hujan dan analisis sifat hujan untuk 3 dasarian terakhir juga menunjukkan bahwa kondisi kering sudah mulai memasuki wilayah Indonesia, khususnya di bagian selatan Khatulistiwa. Potensi kekeringan untuk beberapa bulan ke depan. Prediksi curah hujan dan sifat hujan bulanan menunjukkan bahwa kondisi kekeringan selama musim kemarau akan mendominasi hingga September. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Nah, kalau kita melihat ini musim kemarau memang sudah terasa gitu ya. Kayak kita tadi di make up di sama Kak Welsa, ini walaupun udah ganteng gini, tadi kita sempat gerah gitu ya. Sekali, karena memang musim kemarau ini sudah terjadi berdasarkan tadi analisa dari BMKG. Benar sekali. Siang tadi pun itu memang lagi terik panas matahari itu ya. Sangat-sangat apa ya dibilang parah lebih tepatnya itu karena kita terlihat bahwa memang ini cuaca memang tidak menjanjikan lebih tepat. Ya kira-kira masyarakat bagaimana nih pemirsa yang ada di rumah ini kira-kira merasakannya seperti apa? Iya, kalau berdasarkan analisa dari BMKG itu katanya tadi ada 19% wilayah di Indonesia yang sudah mengalami musim kemarau. Kira-kira pemirsa di rumah sudah merasakan atau belum? Karena kita di Jakarta nih sudah mulai merasakan seperti itu. Semoga ya tidak merasakan seperti kita karena memang panas sekali tepatnya. Dan ini juga ada informasi pemirsa menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak penjual hewan kurban di Jakarta kian meningkat dan salah satunya di kawasan Jakarta Selatan. Harga hewan kurban yang ditawarkan bervariatif tergantung dari jenis dan berat hewan. 18 hari jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, lapak penjual hewan kurban di kawasan Jakarta Selatan kian meningkat. Harga yang ditawarkan penjual sangat bervariasi. Untuk harga kambing, para penjual memasang harga mulai dari 2.800.000 hingga 12 juta rupiah. Sedangkan hewan kurban sapi mulai dari harga 18 juta hingga 45 juta rupiah. Kisaran harga tersebut disesuaikan dari berat, jenis, dan usia hewan kurbannya. Hewan kurban yang berada di salah satu lapak ini dipasok langsung dari kota Bali, Madura, dan sejumlah kota di Pulau Jawa. Untuk kambing kita mulai dari ada 2.800.000 sampai yang besar ini sudah terjual di angka 12 juta kambing. Kalau untuk sapinya itu di angka 18 juta di bobot 300 sampai 320. Ada yang 20 jutaan ke atas nggak? Untuk sapi di angka 20, 25, 30 sampai yang besar 700 kilo itu ada sudah terjual di angka 45 juta. Tapi harga sapi yang demikian ada di sini sekarang atau? Ada. Nah,
Kemudian Pak, apakah seluruh hewan kurban yang ada di sini, baik sapi maupun kambing, sudah dicek kesehatannya? Sudah, jadi kita sebelum masuk ke lapak atau ke stand hewan kurban ini, di dinas tempat di sana, dari asalnya mereka, kita sudah melakukan cek kesehatan, vaksinasi, dan juga karantina. Oke, boleh tahu Pak, vaksinasi yang diberikan terhadap hewan kurban ini vaksinasi juga sama? Kalau untuk vaksinasinya ini kan di booster ya Mbak, sama seperti kita juga. Jadi untuk mencegah dari PMK, penyakit yang mungkin memang sudah ada juga LSD, seperti yang dikatakan teman-teman itu penyakit lato-lato gitu. Jadi kita sudah divaksinasi dan setelah semua terlewati, dinyatakan aman, baru masuk stand. Gitu. Mungkin pemirsa juga ingin tahu nih Pak, ciri-ciri untuk memilih hewan kurban baik sapi maupun kambing yang sehat itu seperti apa ya Pak? Ya, jadi kalau untuk pemilihan sapi atau kambing yang sehat, terutama yang pertama itu makannya rakus, nafsu makannya bagus, terus matanya itu cerah, terang, dan tidak berliur, gitu. Jadi untuk yang simpelnya aja sih, terus bulu-bulunya itu nggak ngejegrik, kalau kata kita itu ngejegrik pada berdiri gitu. Jadi bulunya itu mengkilap, mulus gitu loh, klimis. Pengecekan kesehatan dan vaksinasi booster dilakukan oleh penjual untuk mencegah PMK, sehingga dapat dipastikan kesehatan hewan kurban dapat terjamin. Diprediksi peningkatan penjualan akan terjadi 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Jakarta, Maisi Regar, Widya, Sinpo TV melaporkan. Wah, sudah mendekati memang Idul Adha dan memang hewan-hewan ini sudah diperjualbelikan lebih tepatnya. Iya, karena kalau kita melihat harganya tadi cukup variatif dari 4 juta hingga 18 juta. Waduh, mikir-mikir deh Tahun lalu sekarang saya ya. sempat untuk liputan langsung ke daerah kawasan Depok, mempertanyakan masyarakat yang sempat membeli 100 juta juga. Oh my untuk God. luar biasa ya. Luar Tapi biasa memang sekali untuk ya menikmati harganya Idul ya. Adha ini luar biasa juga ya. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini informasi yang sangat menyedihkan akhir-akhir ini. Ini ada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang meminta negara-negara Eropa mendukung implementasi solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan keluar atas konflik Palestina dan Israel. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan beberapa negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dengan sejumlah negara Eropa. Dalam kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Brussels terkait ministerial level meeting the follow-up of the Riyadh meeting, Retno sampaikan, Indonesia mendesak Organisasi Kerjasama Islam, OKI dan negara-negara Eropa untuk terus mendorong gencatan senjata segera dan permanen di jalur Gaza. Retno juga sampaikan peran Dewan Keamanan PBB menjadi sangat penting. Dalam diskusi antara Organisasi Kerjasama Islam dan negara-negara Eropa, tercatat komitmen semua pihak mewujudkan solusi dua negara sebagai salah satunya cara menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Menutup pidato, Retno menyampaikan pesan mengenai pentingnya kesatuan Palestina dan mendukung reformasi yang dilakukan pemerintah Palestina yang akan berkontribusi bagi proses perwujudan solusi dua negara. Retno menegaskan, seluruh negara sepakat mengenai pentingnya memberdayakan dan mendukung reformasi yang dilakukan otoritas Palestina. Pertemuan ini sangat penting artinya di tengah semakin memburuknya situasi di Palestina dan semakin tidak diindahkannya keputusan-keputusan ICJ oleh Israel. Sebagaimana diketahui, Norwegia, Irlandia, dan Spanyol akan mengumumkan pengakuannya terhadap Palestina pada 28 Mei 2024. Slovenia saat ini tengah mengambil langkah-langkah menuju pengakuan. Pertemuan tersebut saya gunakan untuk melakukan appeals terhadap negara-negara Eropa agar two-state solution dapat diimplementasikan. Antara lain, pertama, gencatan senjata segera dan secara permanen harus terus didorong. Dalam kaitan ini kita semua harus berusaha agar Israel dapat mematuhi keputusan ICJ, termasuk menghentikan military offensive Israel di Rafah. Tanpa hal tersebut, kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan tidak akan dapat dilakukan. Dalam kaitan ini saya menekankan peran Dewan Keamanan PBB menjadi sangat penting. Hal ini sengaja saya sampaikan mengingat beberapa negara yang hadir dalam pertemuan adalah anggota Dewan Keamanan PBB seperti Inggris, Algeria, UAE, dan Slovenia.
Apel kedua yang saya sampaikan kepada negara-negara Eropa adalah untuk terus mendukung UNRWA, karena peran UNRWA sangat penting untuk mencegah situasi kemanusiaan semakin memburuk. Apel ketiga adalah mengenai pentingnya pengakuan terhadap Palestina dan dukungan untuk keanggotaan Palestina di PBB. Saya juga kembali menekankan pentingnya semua negara untuk menggunakan pengaruh masing-masing agar veto mengenai keanggotaan Palestina di PBB tidak terjadi lagi di Dewan Keamanan PBB. Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Luar Negeri sejumlah negara Timur Tengah hingga Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya Dewi dan juga pemirsa, kalau kita melihat serangan Israel ini memang sudah sangat parah. Artinya kalau kita melihat kota Rafah ini adalah kota terakhir bagi para warga Palestina untuk mengungsi. Bisa disebut kota aman ya. Kota aman, tapi ini masih digempur juga oleh Israel. Dan kita melihat bahwa memang seperti tadi negara-negara OKI ini sudah sepakat menyetujui bahwa Palestina sebagai negara nantinya. Nah, Indonesia memang kalau kita melihat track recordnya, Indonesia ini selalu saja menjadi garda terdepan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ya baik pemirsa, berita tadi menjadi akhir jumpa kita pada malam hari ini, dan tentunya kami berharap kesengsaraan warga Palestina yang berada di jalur Gaza maupun di seluruh wilayah di Palestina ini dapat segera berakhir, dan kita berharap saudara-saudara kita di sana dapat diberikan ketenangan dan juga kesehatan selalu. Begitu juga harapan kita kepada pemirsa untuk sehat selalu, menjaga kesehatan di situasi yang saat ini seperti BMKG bilang ya 19% daerah ini memang terancam untuk situasi musim kemarau. Tepatnya jaga kesehatan, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dewi Manik. Dan saya Andi Rezaldi. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat. Sampai jumpa.